Selamat pagi pemirsa. Konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip yang tidak bisa ditawar adalah soal kepastian hukum. Tidak hanya mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, tapi juga upaya pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Upaya eksekusi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Sylvester Matutina yang tidak kunjung dijalankan akan sangat potensial mengoyak kedaulatan hukum di negeri ini. Pasalnya hingga hari ini Sylvester belum juga ditahan meskipun status hukumnya telah inkrah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 19 Agustus 2025 dengan tema Jangan Takluk oleh Sylvester bersama saya Leona Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Sehat ya? Sehat. Apa takluk? Saya sih tidak mau takluk kepada penyakit Bang, tapi kalau kita bicara soal editorial pada pagi ini, kelihatannya memang takluk sih ya. Takluk. Sampai saat ini Bahkan semuanya sudah bertekuk lutut untuk Sylvester. akhirnya saya jadi berpikir begini Bang, saya kayaknya harus kenal nih seorang Sylvester. Oh penting. Penting nih. Karena begitu hebatnya sampai tidak tersentuh hukum. Pertanyaannya Bang, tidak tersentuh hukum itu artinya belum, jangan-jangan nanti selesai kita bicara langsung dieksekusi, atau memang tidak akan pernah tersentuh hukum? Ya, kalau anggapan masyarakat sekarang, ya anggapan ya. Iya. Namanya anggapan kan boleh kan? Bebas pikiran. Tidak bakal tersentuh sampai kapanpun. Tidak akan tersentuh? Nah, ini karena ini kan sudah sejak tahun 2019. 2019 inkrahnya. Berarti 6 tahun yang lalu ya? 6 tahun yang lalu, kasus dia ini sudah inkrah. Oke. Kalau inkrah artinya sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi digugat melalui upaya hukum biasa. Peninjauan kembali juga tidak bisa? Nah, upaya hukum yang biasa ya, oke. Nah, kalau peninjauan kembali kan itu luar biasa. Artinya kalau luar biasa, novumnya harus jelas itu nanti. Memang novumnya harus luar biasa. Harus ada bukti baru. Nah, sekarang kita mau lihat kalau dia PK, bukti baru luar biasa apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan oleh Sylvester kan? Yang gitu, tadinya kan? belum ada. Tadinya belum ada kan? Nah, ini kan orang bertanya-tanya. Canggih juga nih. Oh, canggih juga nih gitu kan. Tapi yang pasti seperti yang Bung Leo antarkan tadi, dugaan saya, dugaan masyarakat sekarang ya, seluruh masyarakat yang sekarang terkena hukum, sekarang mau belajar kepada Sylvester. Jadi bagaimana nih? Atau orang-orang yang belum pernah terjerat hukum, sedang belajar kepada Sylvester ini, bagaimana caranya supaya bisa seperti dia sekarang. Artinya sudah berkekuatan hukum tetap, tapi tidak bisa masuk penjara. Pertanyaannya memang kesaktian apa yang dimiliki oleh Sylvester, dan kesaktian itu boleh nggak dipinjamkan? untuk membuat kita tidak penasaran, kita akan ikuti ya Bang Elman ya. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia hari ini Selasa 19 Agustus 2025, Jangan Takluk oleh Sylvester. Jangan takluk oleh Sylvester. Konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar adalah soal kepastian hukum. Tidak hanya mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, tetapi juga upaya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya eksekusi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Sylvester Matutina yang tak kunjung dijalankan akan sangat potensial mengoyak kedaulatan hukum di negeri ini. Pasalnya, hingga hari ini Sylvester belum juga ditahan, meskipun status hukumnya telah inkrah. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdalih bahwa eksekusi belum dilakukan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. Kejaksaan sebagai lembaga eksekutor putusan pengadilan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga wibawa hukum.
Jika alasan seperti tidak diketahuinya keberadaan seorang terpidana dijadikan dalih untuk tidak segera mengeksekusi putusan, maka yang terusik bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga sistem peradilan secara keseluruhan. Hal itu akan menciptakan preseden buruk bahwa seseorang bisa menghindar dari hukuman cukup dengan menghilang dan institusi hukum seolah tak berdaya atau lebih parah lagi, memilih untuk tak berdaya. Lebih celakanya lagi, bukan hanya aparat penegak hukum yang terkesan enggan untuk memenjarakan Sylvester, pemerintah juga enggan mengoreksi penunjukan Sylvester sebagai komisaris salah satu badan usaha milik negara yang strategis. Sampai hari ini, nama Sylvester masih terpampang sebagai komisaris independen PT Raja Wali Nusantara Indonesia, ID Food. Ia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 18 Maret 2025 melalui surat keputusan SK Menteri BUMN nomor SK 58-MBU-03-03-2025. Padahal Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang BUMN mensyaratkan seorang anggota komisaris diangkat berdasarkan pada integritas dan dedikasi. Artinya, jelas-jelas seseorang yang berstatus sebagai narapidana tak memenuhi persyaratan menjadi komisaris BUMN. Tentu situasi ini memunculkan pertanyaan kritis di tengah publik. Apa jasa dan peran Sylvester bagi negara ini sehingga mendapatkan keistimewaan menghindar dari eksekusi hukum dan menduduki jabatan mentereng sebagai komisaris BUMN? Sejauh ini, yang ditampilkan di forum-forum diskusi, Sylvester memang konsisten untuk membela dan mewakili suara mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Perannya tercatat sebagai Ketua Solidaritas Merah Putih, Solmed, sekaligus bekas Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, Prabowo Gibran. Apabila seorang terpidana bisa menghilang tanpa jejak, seperti Sylvester yang dibarengi dengan ketidaktegasan aparat negara, maka yang terjadi adalah erosi terhadap rule of law. Kondisi itu terjadi ketika hukum bukan lagi panglima, melainkan alat yang bisa dinegosiasikan. Ketika hukum bisa dinegosiasikan, keadilan menjadi barang mewah yang hanya tersedia bagi mereka yang cukup kuat untuk membeli dan menguasainya. Penegakan hukum bukan soal administrasi semata, melainkan menyangkut marwah keadilan dan integritas negara. Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tegas, jangan salahkan jika rakyat memiliki persepsi bahwa hukum bisa diakali asal punya relasi dengan penguasa. Sebuah keyakinan yang jika terus dipupuk akan menggerus habis kepercayaan terhadap hukum. Kita jelas tidak mau itu terjadi, maka segera eksekusi Sylvester lebih cepat, lebih baik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana ini Pak? Kita kelihatannya negara ini takluk ini dengan seorang Sylvester. Pendapat Anda bagaimana Pak? Silakan Pak. Iya, oke. Jangan salahkan saya kalau saya berpikir liar ya, mempertanyakan siapa di belakangnya. Kita tahu dia itu tim sukses Presiden A dan Presiden B. 80 tahun merdeka, tapi tersangka berkeliaran. Kemudian terpidana berkeliaran, koruptor berkeliaran. Pihak Seperter mengatakan bila dieksekusi oleh Kejagung ini melanggar hukum karena sudah kadaluarsa. Wah, ini seperti pilih bapak atau pilih ibu yang mati nih. Sebab 5 tahun lebih tidak dieksekusi itu juga kan melanggar hukum. Apa nunggu amnesti atau nunggu presiden mengurangi jumlah komisaris BUMN agar nanti yang dieksekusi bukan komisaris. Jadi lucu-lucuan ini. Jadi atau nunggu hilang seperti Harun Masiku. Jadi mahasiswa harus serius belajar tentang ini karena ini ada 4 SKS ini, pelajaran baru di bidang hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini pelajaran baru di bidang hukum kalau kata Pak Ondo, Bang Elman. Bagaimana bisa memastikan bahwa kasus ini akan benar-benar diselesaikan sesuai koridor hukum? Karena banyak orang sudah mulai berpikir, kelihatannya memang ada orang-orang yang di atas hukum di Indonesia ini. Bagaimana Bang? Ya memang kita garis bawahi apa kata Pak Ondo tadi ya. Ini sebetulnya kasus ini jadi lucu-lucuan kan. Jadi lucu-lucuan. Dan memang kasusnya Sylvester Matutina ini ya menimbulkan semacam anggapan baru. Ternyata dalam ilmu hukum itu inkrah itu tidak ada lagi. Ya, artinya kan gitu kan. Iya. Nah, kalau dalam ilmu hukum kan dalam keadilan, jadi vonis pengadilan pertama, pengadilan negeri, banding, kasasi. Nah, di kasasi itu disebutkan inkrah. Berkekuatan hukum tetap. Yang artinya harus segera dilaksanakan. Harus segera dieksekusi, harus dilaksanakan. Dan itu tidak bisa lagi digugat dengan upaya hukum biasa. Nah, tetapi dengan kasus Sylvester ini, ini memperlihatkan, mempertunjukkan kepada masyarakat, inkrah itu nggak ada. Iya. Inkrah itu artinya inkrah-inkrahan. Teori saja. Teori saja. Ini untuk Sylvester ya. Kasus Sylvester ya. Kasus Sylvester. Tapi kan kasus Sylvester ini kan bisa menjadi presiden kan. Iya. Kok ada gitu kan? Bisa jadi pada ditiru ya? Ya bisa ditiru. Tapi kalau ada dari jurisprudensi kan? Iya. Kalau ada yang mengatakan ini sebenarnya sudah kadaluarsa, udah nggak bisa lagi dieksekusi itu salah atau betul Bang? Itu kan ada ketentuannya. Kata siapa? Belum daluarsa ya? Belum daluarsa. Itu kan kata yang berkepentingan kan? Iya, iya. Tapi kalau menurut ahli hukum ya enggak juga gitu kan. Jadi pertanyaannya Bang, kenapa juga tidak tereksekusi? Karena orang kuatkah seorang Sylvester Matutina ini atau bagaimana? Artinya kan ini kan menimbulkan banyak pertanyaan dan banyak jawaban. Pertanyaannya seperti itu kan. Jawabannya ada yang mengatakan ini pasti ada sesuatu, seseorang yang memang kuasa betul. Sangat kuat. Sangat kuat dan ini bisa memporak-porandakan arti inkrah. Jadi kalau dia nggak kuat, nggak kuasa, mana bisa dia mengkangkangi inkrah? Inkrah ya laksanakan kan? Sehingga memang orang bertanya siapa sebetulnya kan gitu kan? Sylvester ini. Sylvester ini. Dan siapa yang dibaliknya? Kalau yang dibalik ini orang sudah menduga. Udah menduga-duga. Menduga kuat. Semua orang udah menduga sekarang, walaupun saya nggak tahu. Kalau saya sampai sekarang saya nggak tahu siapa di belakangnya nih. Tapi kalau masyarakat umumnya tahu nih, dan saya belum pernah diberitahu. Bang, tapi pertanyaan besarnya adalah begini, apakah memang yang harusnya mengeksekusi ini takut untuk mengeksekusi atau memang tidak cukup kekuatan untuk mengeksekusi? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, orang tua saya selalu mengajarkan saya untuk
berani kalau benar dan takut kalau salah. Jadi kalau salah pasti takut. Nah, kembali ke soal Sylvester ini, apakah memang benar yang mengeksekusi Sylvester ini akhirnya saat ini menjadi takut karena ada sesuatu yang salah di belakangnya, atau seperti apa, Bang? Ya, artinya kan memang akhirnya orang sekarang menduga-duga kan. Karena kalau seperti biasanya, kalau mengeksekusi kasus-kasus pidana itu kan, kejaksaan itu kan nggak pernah takut kan. Nggak pernah ragu ya? Nggak pernah ragu. Apalagi kan sekarang ini jaksa itu kan dikawal oleh tentara. Oh iya. Apa takutnya kan gitu kan? Betul, betul. Nah, itu kan anggapan selama ini kan. Iya. Tapi dengan kejadian terhadap Sylvester ini, jangan salahkan kalau masyarakat sekarang menduga kejaksaan takut Mengeksekusi. Takut mengeksekusi Sylvester. Takutnya kenapa? Kita nggak tahu juga. Mengapa kejaksaan takut? Kan sebetulnya kan kejaksaan itu kan powerful. Betul. Di dalam mengeksekusi kasus-kasus pidana yang sudah inkrah. Dan ini inkrahnya sudah melewati beberapa tahapan kan, Bang? Wah, sudah maksimal ini. Ya, ini sudah maksimal. Bahkan ini kan perbincangan ini kan baru kembali sekitar sebulan yang lalu ya. Dan itu tiap hari itu. Betul, betul. Tiap hari orang menggugat. Iya. Kenapa Sylvester tidak dieksekusi? Seberapa sakti nih? Seberapa sakti ini. Dan ini tiap hari. Ya televisi, ya koran, media sosial. Tapi sepertinya kan orang instansi kejaksaan kan ya apakah tutup kuping, membutakan matanya, tidak nonton TV, tidak mau tahu. Bahkan kalau kita dengar Kapus Penkumnya itu kan, ini kejaksaan Jakarta Selatan, katakan. Nah, pertanyaan masyarakat sekarang, apakah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu tersendiri, independen? Tidak ada. Itu kan mestinya kan bagian daripada Kejaksaan Agung. Iya dong. Artinya harusnya. Kalau Kejaksaan Agung bilang eksekusi, laksanakan. Iya. Kejaksaan Dalam Negeri Jakarta Selatan, Kejari, mestinya laksanakan dong. Betul. Tapi pertanyaannya, mengapa Kapus Penkum seolah-olah menggajar, ini urusan Jakarta Selatan. ini tanya kepada dia. Yang tadinya bekas kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dia dulu Kejari di sana kan. Yang harusnya mengeksekusi juga waktu itu. Leo, sudah 5 kali nih Kejari berganti. Di selatan ini, Jakarta Selatan ini. Oh. Tetap saja Sylvester tidak bisa dieksekusi. Sangat sakti ini berarti. Sangat sakti. Dan jangan lupa, masyarakat menyimpulkan ini sebetulnya telah mempermalukan instansi kejaksaan secara keseluruhan. Dan ini menjadi presiden buruk. Tapi apa iya, Bang, seorang jaksa agung dan seluruh jajarannya mau usaha keras mereka menegakkan hukum di banyak kasus yang lain menjadi sia-sia hanya gara-gara tidak tereksekusinya seorang yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dieksekusi Sylvester Matutina, Bang? Saya dan Leo beranggapan seperti itu. Bahwa tidak mungkin. Tidak maulah. Tidak maulah. Mereka sekarang kan dengan garang gagah. Iya. Menangkap para koruptor 300 triliun. Betul. 200 triliun. Kasus-kasus besar. 1000 triliun. Iya. Gitu kan. Nah, kan gagah. Kan. Betul. Tapi Sylvester. Padahal di kasus-kasus yang ditangani itu, Bang, kan juga ada disebut-sebut orang-orang besar, Bang. Iya. Kenapa kemudian di kasus yang seperti ini? Itu yang membuat masyarakat pikir ternyata Sylvester ini jauh lebih top, lebih berkuasa. Walaupun tidak ada nilai fantastis sekian ratus triliun begitu ya. Tidak ada urusan dengan rupiah ini. Tapi ternyata kekuatannya Sylvester ini melebihi yang lain. Dan sekali lagi memang kalau kejaksaan tidak mengeksekusi segera terhadap Sylvester ini akan mempermalukan instansi kejaksaan. Dan masyarakat jangan salahkan kalau masyarakat lama-lama tidak percaya ada penegakan hukum di Republik ini. Baik, kita garis bawahi itu dan kita harapkan Indonesia akan tetap terus menjadi negara hukum. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang.
Pemirsa, penegakan hukum bukan soal administrasi saja, tapi juga menyangkut muruah, wibawa, keadilan, dan integritas negara. Kalau kasus ini dibiarkan berlarut-larut, maka jangan salahkan kalau rakyat memiliki anggapan bahwa hukum bisa diakali, asal punya relasi dengan penguasa. Saya, Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.